Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila sa'adatid dharain wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih waris yang memasuki pada tahap teknis atau disebut dengan kaedah penghitungan warisan atau bahasa sekarang biasanya akuntansi warisan. Sebelum saya sampaikan materi ini, sebelumnya kita sudah menjelaskan pengertian waris, korelasi dengan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya bagaimana mengklasifikasikan ahli waris, juga kita lihat dengan kompilasi hukum Islam. Lalu kita lihat aspek-aspek penting terkait dengan waris, juga kita kaitkan dengan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya menentukan bagian warisan, juga kita jelaskan kemarin. Maka hari ini kita masuk kepada tataran teknis, yang tentunya ada poin-poin penting yang harus saya sebutkan terkait dengan istilah-istilah dalam akuntansi waris dan teknis penghitungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak harus bisa menghitung jumlahnya, tapi kita aware dan kita sadar, oh bagian ini bukan begini hitungannya, haknya ini ya, paling tidak itu. Sekarang hitung gampang pakai kalkulator selesai. Ada juga aplikasinya tinggal masukin bisa. Tapi kita tahu bahwa yang kita input itu benar, itu yang perlu kita pelajari dan kita pahami dengan baik. Yang kedua tentu kalau hartanya ada, kalau nggak ada ya nggak bisa. Saya termasuk orang yang kadang bercanda dengan beberapa teman saya yang sangat fokus kepada warisan. Saya bilang, antum ini luar biasa. Menghitung harta orang, harta sendiri nggak ada, saya bilang. Tapi ternyata hadis itu kan benar. Yang Allah angkat pertama adalah salah satunya ilmu faraid atau ilmu waris. Kita lihat dulu pengertian-pengertian penting. Pertama, ada namanya istilah munasakhah. Munasakhah itu kalau diterminologikan adalah intiqalu nasibi ba'dil warathah bimautihi qabla al-qismah ila man yarithu minhu. Jadi munasakhah itu diterjemahkan meninggalnya seorang ahli waris yang harusnya mendapatkan warisan belum sempat dibagi, maka hak warisnya berpindah ke ahli dari ahli waris itu. Yang itu oleh kompilasi hukum Islam yang menjadi agak sedikit berbeda dengan ahli waris pengganti. Jadi meninggal, maka otomatis haknya dapat. Kalau misalnya meninggal ayahnya, punya anak 3, sebelum warisan itu dibagi atau pusaka itu yang 3 itu salah satunya meninggal, itu benar, maka haknya diambil oleh anak-anaknya, kan begitu. Masalahnya kalau anaknya 3 itu meninggal sebelum bapaknya meninggal, kan nggak bisa dapat. Nah, di kompilasi hukum Islam dibuat ijtihad, nama istilah ahli waris pengganti. Itu dilakukan dan itu yang ditolak oleh para ulama fikih, karena dasar utama warisan itu baqa'u asy-syakhsi ba'da mautihil waris. Jadi ada ahli warisnya ketika yang meninggal itu dia hidup meskipun sesaat. Misalnya ini yang sering terjadi, bagaimana kalau bertabrakan barang gitu ya, dihitung nanti forensik kan tahu tuh siapa yang belum meninggal itu. Jadi meninggal misalnya ayahnya baru anaknya, selang misalnya setengah jam, maka anaknya dapat warisan. Dulu sulit mungkin, tapi sekarang sangat mudah. Ada CCTV, kecuali CCTV yang dirusak ya, ada CCTV, ada ahli forensik, ketahuan itu kapan terbunuhnya, rentangnya gitu ya. Kalau ketika dia meninggal ahli warisnya hidup meskipun sesaat, itu dapat. Problemnya tadi kalau dia meninggal sebelum orang tuanya meninggal,
Itu yang dalam kompilasi digunakan ahli waris pengganti. Jadi munasakhah ini berpindahnya hak waris yang dia terima karena dia meninggal, maka dialihkan ke ahli warisnya. Jadi ngitungnya bertingkat. Jadi dibagi dulu, baru kemudian dibagi kepada yang satu itu kepada keluarga anak-anak. Jadi menghitungnya 2 kali. Yang kedua, ada namanya takharuj. Takharuj itu ahli waris yang seharusnya dapat mengundurkan diri. Nah, ini kasusnya biasanya kalau ada keluarga besar, tiba-tiba yang anak pertama, kedua, ketiga karena sudah sukses, anak paling bungsu belum sukses. Kata anak pertama, dua, tiga, udah kami serahkan, diambil oleh anak yang bungsu. Maka itu namanya takharuj. Apa takharuj? An yatasalahul warasah ala ikhraji ba'dihi minal miras. Jadi haknya yang harus ada diberikan kepada mereka. Yang kedua pengertiannya, dia mengambil warisan tapi ingin dalam bentuk uang. Haknya dikeluarkan sehingga pembagian warisannya berdasarkan yang masih ada. Jadi misalnya ada 3 anak, sudah, anak yang ketiga kepingin uang karena butuh uang. Caranya 2, dibayarkan haknya, berarti tinggal 2 ya, dibagi 2 warisan itu, baru berdua ini membayarkan bagian dari waris itu berapa yang harus diambil. Itu cara pertama. Cara kedua, dibagi benar, lalu bagian yang mengundurkan diri itu digunakan hakus syuf'ah. Ditawarkan dulu kepada 2 ini, jika ada yang beli baru ahli warisnya dihilangkan. Kalau kejadian di kampung memang agak sulit karena biasanya tapak rumah. Tapi kalau di kota enggak, apalagi isinya saham kan, gampang baginya. Isinya saham, reksadana, nah, itu gampang gitu. Nah, yang sulit itu memang rumah, karena kan satuan rumah kan harus dihitung harganya, NJOP-nya baru dibagi. Nah, jadi ada 2 ya. Yang pertama munasakhah. Sebelum dibagi dia sudah keburu meninggal sehingga dibagi 2 kali. Yang kedua takharuj, ahli waris tidak mengambil bagiannya, menyerahkan kepada yang ada sehingga dibagi berdasarkan seakan tidak ada. Yang kedua dia mengambil tapi ingin dikonversi, bukan dari harta warisan tersebut. Dapat begitu ya? Oke. Wa hadzal aqdu jaizun 'inda taradi. Dan transaksi ini baik munasakhah dengan takharuj itu boleh jika ahli warisnya setuju. Tapi jika ahli warisnya tidak setuju maka tidak bisa dilakukan. Poinnya penting ya. Apa at-taradi? Bagaimana cara mengukur ridhonya itu? Dengan 2. Lisan, ada saksinya, atau tulisan, ada bukti materainya. Jadi harus hati-hati tuh. Kan bisa aja setuju malam ini, besok dia ngomong sama pasangannya, nggak jadi, nggak bisa aja itu. Jadi harus diukur ridhoannya itu. Hartanya nggak banyak Ustadz, cuma 1 tapak rumah gitu. Ternyata kena perluasan bandara, gede itu. Nah, jadi harus dihitung. Kira-kira begitu ya. Baik. Fa idza tamma tamallukul waris al-'aud al-ma'lum alladhi u'tiyahu wa zala mulkahu an nasibihi fit tarikah ila baqiyatil waratha alladhi istalaha ma'ahum. Jadi diambil bagiannya, ya sudah, jadi harta itu dianggap ya kepada yang masih ada saja, dia dianggap sudah enggak ada. Jadi bisa diambil bagiannya langsung atau semua ahli waris menanggung bagiannya karena mereka akan dibagi sesuai dengan jumlah yang tersisa. Sekarang kita masuk kepada penghitungannya. Apa yang dimaksud dengan hisab? Hisab adalah cara menghitung dengan menggunakan angka-angka yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan ini hanya untuk ashabul furud, orang-orang yang telah ditetapkan bagiannya yang kita bahas pada pertemuan kedua. Di dalam Al-Quran Allah telah tetapkan hanya 6 bagian yang bisa dibagi yang disebut dengan furudul muqaddarah. Pertama nisfun,
Kalau dalam kaidah fikih kalimatnya nisfun setengah, wa nisfu nisfin seperempat, wa nisfu nisfu nisfin seperlapan. Nah, cara ngitungnya begitu. Kemudian selanjutnya sudus wa nisfu sudus wa dha'fus sudus wa dha'fu dha'fis sudus. Nah, itu istilahnya, istilah fikihnya itu. Jadi setengah dibagi setengah, seperempat dibagi setengah, seperlapan. Seperenam dikali 2 kali jadi sepertiga, dikali 2 kali jadi 2/3. Kalau istilah Arabnya nisfun wa nisfu nisfin wa nisfu nisfi nisfin, sudusun wa dha'fu sudus wa dha'fu dha'fis sudus. Itu kalimatnya. Kalau bahasa yang saya tuliskan di sini karena dalam Al-Qur'an apa? Nisfun setengah, rubu'un seperempat, sumunun seperlapan, sulusani 2/3, as-sulus sepertiga, as-sudus seperenam. Dari 6 itu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3, dia hanya bertemu yang disebut dengan asal masalah atau dalam bahasa kita kelompok persekutuan terkecil. Dan itu hanya bertemu tidak akan jauh dari 7 angka. Jadi kalau setengah ketemunya di 2 itu. Ya, 1/6 ketemunya di 3. 1/4 ketemunya di 4. 1/8 ketemunya bisa di 2, di 4 dan di 8. 2/3 sama 1/6 ketemunya bisa di 12 sama 24. Jadi tidak akan lari dari itu. Kelompok faktor terkecil tidak akan jauh dari itu. Karena dia hanya 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Yang ketemu 24 biasanya di 8, 1/8, 1/6 sama 2/3. Yang ketemu di 12, 1/6, 1/4 dengan 1/3 bisa 1/2. Yang ketemu di 8, 1/2, 1/4, 1/8. Yang ketemu di 4, 1/4 dengan 1/2. Yang ketemu di 3, 1/3 dan 1/6. Yang ketemu di 2, 1/2, 1/4, 1/8 dan bisa 1/12 dan bisa 1/24. Ketemunya pasti itu bilangan-bilangannya. Dan itu disebut dengan apa? Usulul masailis sab'ah. 7 kelompok atau faktor persekutuan terkecil. Ketika bagiannya ada yang lebih dan ada yang kurang, kalau lebih namanya aul, kalau kurang namanya rod, maka akan terjadi tashihul masail, penyesuaian, penyetaraan dari bilangan penyebut dari harta tersebut. Itu kira-kira teorinya. Kita akan praktekkan. Karena kan ini udah masuk akuntansi ya. Kita coba pelan-pelan dulu. Ini seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu dan 2 orang anak perempuan. Berarti yang meninggal siapa? Anak laki-laki. Ahli warisnya ayah. Kita rujuk dalam pertemuan kedua, ayah itu kalau punya anak berapa dapatnya? 1/6. An-Nisa ayat 12. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. 1/6. Ibu juga 1/6. Kan wali abawaihi, ayah dan ibu. 2 orang anak perempuan dianggap apa berarti? Kalau 2 orang anak perempuan, anak dari yang meninggal kan, maka dapatnya 2/3. Mari kita lihat. Walahunna sulusani mimma tarak. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau perempuannya
lebih dari satu, wa in kunna nisaan fawqa snataini, saya ambil falahunna sulusa mimma tarak. Nisa ayat 12. Wa in kunna nisaan fawqa snataini, apabila dia punya anak 2 orang ke atas, maka baginya 2/3. Fa in kanat wahidatan falahan nis. Tapi kalau satu tunggal dapatnya setengah. Dengan catatan apa? Tidak ada anak laki-laki. Jadi kita lihat 2 anak perempuan 2/3, ibu 1/6, ayah 1/6. Yang perlu kita ketahui bagiannya dulu. Jadi kalau ayah nggak punya ada anak 1/6, ibu kalau ada anak 1/6, anak perempuan tadi wa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maka keluarlah 1/6, 1/6, 2/3. KPK-nya bagaimana? 1/6 tambah 1/6 tambah 2/3. Kita lihat pada bilangan apa ketemunya? Tentu pada bilangan 6, kan bisa dibagi kan? Nah, kalau ketemu penyebut 6 3 itu ketemu di 6. Maka 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 3 2, 2 dikali 2, penyebut dikali pembilang 2 kali 2 4, maka hasilnya 6. Masing-masing ahli waris ditentukan dahulu bagiannya berdasarkan ketentuan. Lalu bilangan pembagi yang bisa dibagi rata yaitu 6 dari penyebut 3 dan 6. Ini dulu kalau nggak salah pelajaran kelas 5 SD. Tapi sekarang sudah pelajaran kelas 2 SD. Masya Allah, pesat perkembangannya. Jadi penyebutnya dicari, nah, itu penyebutnya apa? 6 dan 3. Diketemu di mana? Di pilang pembaginya di 6. Jadi karena ketemu di 6, maka 1/6 kali 6 berarti 6/6 sama dengan 1. 2/3 kali 6, 2 kali 6 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau dari bawah 6 bagi 6 1, naik ke atas dikali 1 1, 6 bagi 3 2, naik ke atas dikali 2 4. Caranya terserah, mau dikali pembilang ke hasilnya dibagi, atau dibagi penyebut dikalikan ke atas. Nah, kalau kata guru matematika boleh mau atas mau bawah, yang penting sampai. Itu enaknya kalau dapat guru matematika dia merangkap guru bimbel, dia akan berikan jalan cepat. Selanjutnya, bagaimana kalau dia tidak punya bagian, dia dapat asobah? Kan kita tahu furud itu biasanya yang telah disepakati. Asobah itu berarti laki-laki ya, rata-rata laki-laki atau laki-laki yang bersama perempuan. Kita lihat, seorang pria meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang saudara kandung perempuan, dan seorang paman. Kita lihat ibu, lihat di situ ada nggak anaknya? Nggak ada, maka bagiannya 1/3. Saudara kandung perempuan nggak punya anak kan, maka dia seperti anak perempuan, setengah. Pamannya dapat nggak? Dapat, karena nggak ada ayahnya kan, nggak punya anak laki-laki, maka paman menjadi sisa atau asobah. Maka ibu 1/3, karena ayatnya apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau nggak punya anak, ayahnya dapat asobah, ibunya dapat 1/3. Jadi kata kuncinya memang ketika saya mengajar mata kuliah ini di kampus itu, sebelum masuk mata kuliah saya 3 pertemuan ngapain tugasnya? Menghafalkan An-Nisa 11, 12, 13, An-Nisa 176. Nah, kalau sudah hafal itu baru kita masuk kuliah pertemuan ketiga. Karena nanti kembali ke situ lagi. Nah, jadi setoran hafalan dulu. Nah, itu yang buat mereka akhirnya nggak mau masuk. Jadi hafal, terjemahkan. Hafal, terjemahkan. Ya, karena di situ poinnya 10, 11, 12 kan. Baru 176 kalau untuk kalalah. Kalau sudah hafal itu ya tinggal dibalik aja, karena muter-muter di situ. Berapa bagian ibu? 1/3.
Saudara kandung seperti anak perempuan setengah. Maka di mana pertemuannya? Di 3/2 kan? 3/2 bertemunya di mana? Ada yang tahu? Di 6. Kan 2 kali 3. Penyebut dikalikan antar penyebut kan? Kan ada teorinya. Kalau apabila bilangan per dikalikan, bilangan prima dikalikan dengan bilangan yang tidak sama penyebut, maka caranya 2, dikalikan penyebutnya atau dikalikan dengan pembilangnya dengan cara diagonal. Ada teorinya kan? Maka 2 dan 3 ketemunya di mana? 6. 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3. 5 kan? Bagiannya berapa? 6. 6 kurang 5 1. Maka bagiannya apa? Sisa pamannya 1. Soal kedua, kalau tadi laki-laki yang meninggal, sekarang perempuan yang meninggal. Meninggalkan seorang suami, ibu dan 1 anak laki-laki. Sudah ketahuan. Kalau ibu punya anak berarti apa? Pasti 1/6. Suami walakumur rubu'u walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahu walad fa in kana lahu walad falakumur rubu'u mimma taraktum. Kalau seorang suami ditinggal mati istrinya, enggak punya anak, maka hak suami setengah. Kalau punya anak maka 1/4. Tapi kalau perempuan, walahunna sumunu mimma taraktum illam takun lahu illa in kana lahu walad fa illam yakun falahunna rubu'u mimma taraktum. Kalau perempuan dibalik, kalau punya anak 1/8, kalau enggak punya anak 1/4. Jadi bagiannya 1/4, ibunya 1/6. Kenapa? Karena punya anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Anak laki-laki sudah pasti. Wali zakari asobahnya itu. Jadi innallaha alhaqul faraida ila ahliha falizakari aulaha. Jadi ketika Allah membagi warisan, anak laki-laki pasti dapat asobah atau sisa. Dan itulah yang menjadi tradisi di kalangan Islam. Kalau orang Arab, pentingnya punya anak laki. Dan itu yang menjadi perdebatan panjang kan. Kalau laki-laki ada, ternyata kan enggak. Kalau Rasul diutusnya di Bogor, anak perempuan yang keren, atau ke Padang turunkannya laki-laki. Jadi suami 1/4, ibu 1/6. Ketemunya di mana? Kelipatan 6 sama 4. Di 6 dikali 4 24, enggak mungkin kan? Maka dicari kelipatannya 4 pada kelipatan ketiga, 6 pada kelipatan kedua, maka ketemu di 12. 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 6 2, 5. 12 dikurang 5 7, sehingga sisa anaknya 7. Ustaz, saya harus ngulang ya, nanti kan direkam diulang lagi. Oh, gini cara ngitungnya ya. Dapat bagiannya dulu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau bagiannya tertutupi, disebut dengan al-hajbu. Kalau bahasa agamanya hijab. Jangan jangan lihat saya ini hijab nih, aurat begitu ya. Nah, al-hajbu itu tertutup. Sehingga hajib itu bahasa Arab artinya alis. Ya, alis nutupin ini ya. Al-hajbu lughatan al-man'u wa syar'an al-man'u minal miras kullu au ba'dah. Jadi hajab itu atau penghalang itu ada 2. Penghalang mutlak namanya hajab hirman atau hijbul hirman, penghalang yang hanya mengurangi bagiannya namanya hijbun nuqsan. Tadi contohnya, seorang suami kalau enggak punya dapat berapa? Setengah. Tapi kalau punya anak menjadi 1/4. Pada status itu haknya yang harus setengah berkurang karena ada anaknya. Kalau paman tadi karena nggak punya anak dapat asobah, ketika ada ayah atau anak maka paman tidak dapat, namanya hajbul hirman. Dia tertutupi karena ada orang yang lebih dekat. Jadi ada 2 ya, ada namanya ditutup, dihalangi selamanya, dia nggak bisa dapat. Yang kedua, berkurang bagiannya karena ada orang lain.
Namanya hajbul hirman dan hajmul nuqsan. Ini pembagiannya. Hajmun nuqsan an yanqusa fardun warid min sahmin a'la ila adna. Jadi karena ada ahli waris yang lebih dekat ke mayit, maka yang jauh dua konsekuensinya, berkurang atau tidak dapat sama sekali. Dan itu pernah saya sampaikan rumusnya kiri kanan. Ke atas berarti ayah dan ibu, ke bawah berarti anak laki-laki perempuan, ke kiri kanan berarti pasangan dan saudara kandung. Nah, itu rumusnya. Saudara kandung kalau ada anak nggak akan dapat. Saudara kandung kalau ada atas dapat. Pasangan ke kanan pasti dapat. Jadi ke bawah anak laki perempuan, ke atas ayah dan ibu, ke kanan pasangan, ke kiri saudara kandung. Ke kiri jarang dapat. Tapi yang pasti dapat ke kanan pasangan, ke atas ayah dan ibu dari yang meninggal, ke bawah anak laki-laki perempuan dari yang meninggal. Ingat ya, dari yang meninggal ini. Ini kadang-kadang salah paham. Mertuanya minta warisan, enggak beda. Oke, kita lihat prakteknya. Contoh hajab dan mahjub. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggal satu orang istri, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Kita lihat kalimatnya. Seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya satu orang istri, berarti istri satu ya. Satu orang anak laki-laki, berarti anak dari suami istri yang suaminya meninggal, betul? Satu lagi, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki yang tadi, berarti siapa? Cucu. Nah, kita lihat istri berapa dapatnya? Walahunna sumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Bagi istri 1/8 kalau ketika kalian laki-laki meninggal punya anak. Ada anak laki-laki ya. Sedangkan anak laki-laki sisa. Cucunya nggak dapat karena ada bapaknya, ya sudah selesai. Berarti kalau istri 1/8 ya sudah, kalau uangnya 8 miliar untuk istri 1 miliar, 7 miliar untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya ada 3 ya dibagi 3. Maka cucu perempuan namanya hajab hirman, terhalang mutlak karena ada anak laki-laki cucunya. Tapi istri hijbun nuqsan, berkurang haknya. Seharusnya 1/4 karena ada anak menjadi 1/8. Walahunna sumunu mimma taraktum in kana lakum walad fa in lam lakun lakum waladun falahunna rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusina biha aw dain. Jadi ini contoh apa? Haknya yang 1/4 menjadi 1/8 karena ada anak. Yang kedua contoh gugur karena ada yang lebih dekat dari ahli waris. Oke. Sekarang kasus kalau jumlah pembilangnya hasil perkalian dengan penyebutnya itu lebih besar dari rasio pertemuan penyebutnya, disebut dengan aul. Jadi misalnya bagiannya telah ditentukan, setelah dihitung ditemukan kelompok KPK-nya, persoalan terkecilnya, ternyata ketika dijumlah lebih dari yang dibagi, maka hasilnya lebih tinggi dari bilangan penyebutnya, maka namanya aul. Kita lihat contoh aul. Meninggal seorang wanita, meninggalkan suami dan 2 saudara kandung perempuan. Berarti nggak punya anak ya. Meninggal seorang wanita, meninggalkan suami dan 2 orang saudara kandung perempuan. Kita lihat. Kalau wanitanya ada berarti meninggal seorang wanita suami, berarti suaminya dapat berapa? Setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin tusina biha aw dain. Ada kalimatnya. Kalau istri meninggal enggak punya anak, maka bagi suami setengah.
nggak punya anak, berarti siapa yang dapat? Ke kiri. Hawashi namanya. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya usuli berarti ayah ibu, furu'i berarti anak laki perempuan, hawashi berarti saudara, baru apa? Qarini, pendamping. Jadi kalau suami meninggal pasti istri yang dapat. Kalau istri meninggal, suami yang dapat. Kalau dua-dua meninggal, ayah, ibu dan anak yang dapat sama saudara. Contohnya artis saya Angel kemarin ya. Nah, itu orang tua dari Angelnya dapat sama anaknya, orang tua dari Dodinya dapat sama anaknya. Tinggal dibagi harta laki-laki mana harta perempuan. Suami setengah. 2 orang saudara kandung perempuan itu seperti anak perempuan. Wa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. 2/3. 2 sama 3 ketemu dianggap berapa? 6. Tapi ketika dibagi 6 bagi 2 hasilnya 3, 6 bagi 2 kali 2 hasilnya 4, 7. Jadi perubahan kan? KPK-nya 6 hasilnya 7, maka disebut namanya aul. Bagaimana caranya? Harta warisan langsung dibagi 7, tidak perlu pakai 6. Jadi harta warisan langsung dibagi 7, tidak perlu pakai 6. Kan harus ke bilangan pembagi, tapi karena dia lebih langsung dibagi 7. Itu kasus pertama. Aul itu bisa 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11, ada hitung-hitungannya. Tapi kita beri contoh-contoh yang standar dulu. Yang kedua, meninggal seorang wanita meninggalkan suami. Jadi kasusnya ini wanita yang meninggal. Suami ada, ibu ada, dan 2 saudara kandung perempuan. Maka bagian suami berapa? Setengah seperti biasa. Ibu berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada saudara kandung perempuan. Kata Quran apa? Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ayat Quran gitu. Makanya muter-muter situ aja, kalau nggak hafal 10 12 ya harus hafal dulu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ketika meninggal anaknya ada ibunya dan dia tidak punya anak, tapi punya saudara kandung, maka ibunya dapatnya 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. 10, 11, 12 atau 11, 12 biasanya. Suami setengah, ibu 1/6, 2 saudara kandung perempuan 2/3. Penyebut 2, 6, 3 ketemu di 6, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2 kali 2 4, hasilnya 8. Lebih tinggi dari yang sebelumnya. Maka warisannya langsung dibagi 8. Pusing Ustaz, udah banyak aplikasi, tapi kita harus tahu dulu bagiannya. Kenapa aplikasi sering salah? Karena yang diinput salah, maka hasilnya salah. Kalau kali-kalinya pakai kalkulator bisa, tapi bagiannya dulu harus ditentukan, baru bisa dibagi. Nah, ini contoh aul ketika jumlah pembilangan pembaginya lebih kecil dari hasil yang dibagi. Maka langsung digunakan aulnya, itu langsung dibagi. Jadi kalau 8 langsung dibagi 8, bukan dibagi 6. Sekarang kebalikannya, jumlah pembaginya lebih besar setelah dibagi. Namanya rad. Ar-raddu diddul aul naqsun fis siham fayaruddu ma fadala an fardi zawil furud an-nasabiyyah alaihim biqadri sihamihim wa la yaruddu ala zawjaini. Ada poinnya ya. Kalau pembaginya lebih besar dari kenyataannya, maka sisanya dikembalikan kepada semua ahli waris kecuali suami istri. Dia nggak dapat. Karena suami istri bukan dihitung ahli waris. Dia dapat karena meninggal pasangannya. Kalau nggak meninggal pasangannya ya nggak dapat dia, kan gitu. Karena hubungan suami istri itu namanya musaharah, hubungan pernikahan, hubungan rekayasa namanya. Sedangkan kepada keluarga hubungan nasabiyah, hubungan
darah. Makanya ada mantan istri, mantan suami. Enggak ada mantan saudara, mantan anak. Itu siapa? Oh, mantan saudara saya. Enggak ada kan. Darah itu enggak bisa dihapuskan. Contoh, kalau aul itu kasusnya kebanyakan perempuan yang meninggal. Kalau rod ini kasusnya laki-laki yang meninggal. Kita lihat, meninggal seorang pria, meninggalkan 3 anak perempuan. Berapa bagian anak perempuan kalau 3 orang? 2/3. Sementara pembilangnya berapa? 3. Mereka 2, udah langsung dibagi aja. Langsung dibagi 2. Jadi perempuannya 2 orang ya masing-masing 1,5 miliar. Kalau uangnya 3 miliar langsung dibagi 2 aja. Itu menurut satu pendapat ulama. Nanti ada mengatakan jangan dikembalikan ke Baitul Mal. Nanti kita dapat perbedaan pendapat. Tapi teorinya begitu. Langsung dibagi kepada yang di situ atau dibagi sisanya nanti kita dapat pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab jumhur terkait dengan kalau lebih. Nanti kita lihat kompilasi Islam bagaimana kompilasi Islam mengambil pendapat mana dia. Nanti ketahuan itu bahwa pendapat kompilasi itu bukan lagi Syafi'i, udah campur sari itu kompilasi hukum Islam. Tapi kompilasi kan. Mana yang cocok diambil pendapat mazhabnya. Masing-masing dari mereka mendapatkan satu bagian dibagi secara merata berdasarkan ahli warisnya. Berarti pembilangan pembagi 3 karena hasilnya 2 langsung dibagi 2. Sama seperti awal tadi, pembaginya lebih kecil langsung dibagi yang besar. Oke, yang kedua, meninggal seorang pria meninggalkan ibu dan 2 saudara perempuan seibu. Meninggalkan ibu. Ibu kalau nggak punya anak berapa? 1/3. Tapi kalau punya saudara, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus 1/6. Perempuan itu kenapa dapat 1/3? Kenapa 1/3? Karena saudara perempuan seibu, bukan kandung. Kan level saudara itu dalam Islam 3. Saudara kandung sebapak dan seibu, saudara kandung sebapak lain ibu, saudara kandung seibu lain bapak. Itu level dalam Islam. Kalau kita kan kalau sudah gitu udah tiri namanya gitu ya. Kita dalam Islam enggak. Saudara kandung itu 3 itu. Untuk kasus saudara ini di 176 penjelasannya apa kalimatnya di situ? Fa in kanu aksar min zalika fahum syuraka'u fis sulus. Itu penjelasannya. Kalau saudara perempuan seibu lebih dari 1 orang, maka mereka dapat 1/3 dibagi rata. Itu penjelasannya. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah imrun halak laisa lahu akhun aw ukhtun falikulli waladin sudus fa in kanu aksar min zalika fahum syuraka'u fis sulus. 176 itu penjelasannya. Kasusnya apa? Kalalah. Apa kalalah? Meninggal enggak punya anak, ahli warisnya hanya saudara. Kalalah kasusnya itu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Berapa bagiannya? 1/6, 1/3. Ketemu 6 sama 3 6, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2, hasilnya 3. Berarti berapa sisanya? 3. Menurut pendapat pertama dibagi langsung 3. Tapi ada perbedaan. Ini perbedaannya. Menurut Zaid bin Sabit, termasuk Malik dan Syafi'i, dan pengikut murid Maliki dan pengikut terakhir dari Syafi'i. Jadi bedakan ya. Pertama pendapat Malik dengan Syafi'i, berarti Imam Malik Syafi'i berpendapat. Yang bawahnya mutaakhiril Malikiyah, murid-murid Imam Malik di kemudian hari. Artinya murid-murid level berapa gitu. Mutaakhiril Syafi'iyah, murid-murid Imam Syafi'i di kemudian hari. Berarti setelah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mungkin di bawahnya Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Qurhi, banyaklah Subuki ke bawah itu, atau Sarbaini, itu imam-imam murid-muridnya namanya Syafi'iyah. Mereka berpendapat tidak dikembalikan kepada yang tadi dan tidak ke Baitul Mal
dan tidak kepada suami istri, tapi diberikan ke zawil arham. Kita sudah bahas kemarin apa zawil arham itu. Di luar ring 1 ada zawil arham. Apa itu zawil arham? Ibu dari ibu perempuan, bapak dari ibu perempuan, kan nggak ada. Itu zawil arham itu. Kan yang dapat itu kan ibu dari ibu perempuan, bapaknya kan nggak. Nenek dari pihak perempuan kan nggak dapat. Kalau laki-laki dapat. Kan cara mengambil warisan dari pihak laki-laki, perempuan hanya sebatas ibu sudah. Ibu-ibunya nggak dapat. Tapi kalau ada laki-laki, neneknya dapat. Karena garis laki-laki itu namanya zawil arham. Berarti saudara jauh. Anak keponakan, sepupu, itu zawil arham. Oleh sebagian ulama nggak ada zawil arham, dan kompilasi hukum Islam tidak menerima ahli waris zawil arham. Pendapat kedua, jumhur, mayoritas ahli fikih, berarti siapa? Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Tapi yang udama, yang murid-murid senior, karena kan yang ini mutaakhir, murid-murid yang junior, tabi'in. Yang paling keras Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan dikembalikan kepada mereka yang ahli waris yang kita bagi tadi, tapi bukan kepada suami istri. Artinya mazhab Hanafi, Hambali, sebagian Maliki, Syafi'i itu dikembalikan ke mereka dan tidak diberikan ke Baitul Mal. Dan itu nanti diambil oleh kompilasi hukum Islam. Kembalikan ke orang. Sementara pendapat dari Malikiyah sebagian, kemudian Syafi'ah yang sebagian, itu diberikan ke zawil arham. Tapi kompilasi hukum Islam tidak memberikan ruang untuk zawil arham. Kita lihat kompilasinya. Pasal 188. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan oleh pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Jadi, meskipun kita misalnya sepakat udahlah jangan kita bagi, kan ibu kita masih ada, oke ya. Terus kata saudaranya, bagi aja, saya butuh uang. Kamu ini nggak punya perasaan. Dia nggak salah, karena aturannya boleh. Secara aturan dia tidak salah, cuma tidak beretika, itu aja masalahnya. Jadi jangan dia disalahkan, itu gimana Ustaz, azabnya banyak. Aturannya boleh. Karena dalam Islam itu kalau sudah meninggal dia udah segerakan dibagi memang. Nah, tapi ketika anaknya bersepakat, ya udah nanti kan gitu. Jadi munasakhoh dia, numpuk gitu. Dan biasanya itu rumah pusaka, rumah adat biasanya suka begitu. Meninggal, udah kita tunggu aja ibu kita, paling nggak lama. Ibunya panjang umurnya, yang meninggal malah anak-anaknya. Nah, tunggu aja lah, nggak enak. Neneknya awet. Kan orang dulu lebih panjang umurnya ketimbang kita. Kayaknya saya bilang kalau sudah melewati 60, nah itu awet itu. Yang agak serem itu 40 ke 60, nah itu masa-masa produktif untuk menuju kematian itu. Serangan jantung, stroke dan lain sebagainya itu. Kalau Covid kemarin kan trennya 50. Dan 50 itu rata-rata. Maka tidak boleh ditolak dan tidak boleh kita menghukumi dia itu mata duitan, enggak, karena memang hukumnya harus dibagi. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu khilaful aula, kalimatnya begitu. Boleh tapi tidak lazim, itu namanya khilaful aula. Boleh tapi tidak lazim. Sama Ustadz, boleh enggak kita takbiran setelah puasa 6 Syawal? Kan di takbiran itu kan pada hari pertama Syawal ya. Terus ada kampung itu hari kedua langsung Syawal satu kampung, hari ke-7 dia takbiran lagi kan, lebaran tahap 2. Nah, saya bilang hukumnya khilaful aula. Apa artinya? Boleh tapi tidak lazim. Dikit lagi ya, Aul dan Rad pasal 192. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan sesudah itu harta waris dibagi secara aul menurut angka pembilang. Nah, jadi angka yang paling besar langsung dibagi. Sama berarti hukumnya sama dengan penjelasan di fikih. Berarti nggak ada perbedaan. 193. Kalau rot
lebih kecil, maka tidak ada ahli waris asobah, maka dikembalikan kepada mereka, cuman dibagi secara merata. Jadi misalnya 3 miliar, 2 dibagi, tinggal 1 bagi lagi, bagi rata gitu. Berarti mereka mengambil pendapat mayoritas ulama, menolak pendapat sebagian kecil Syafi'i, Maliki, dan sahabat Zaid bin Sabit. Jadi kompilasi tidak menerima zawil arham dan tidak menggunakan dikembalikan ke baitul mal atau baznas kalau di kita ya. Jadi ini tegas ya. Nah, jadi saya ingin katakan kompilasi hukum Islam itu merujuk ke buku fikih. Hanya satu kemarin yang berbeda tentang ahli waris pengganti. Nah, itu yang berbeda. Yang lainnya sampai materi ini kita sampaikan, nanti penutup akan datang penutup warisnya. Belum ada satu kompilasi hukum Islam pun yang bertentangan dengan pandangan ulama fikih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ini hitungan uang ya, nggak apa-apa, sebentar lagi hitungan uang. Kalau ini ada uangnya, saya buat dolar lah, 35.000 dolar, lumayan ya. Kalau dikali 14.000 ya berapa itu? Meninggal dunia seorang wanita, meninggalkan suami, 5 saudara perempuan kandung, harta warisannya 30 dolar. Mohon maaf saya ambil waktu sedikit. Suami setengah, perempuan kandung 2/3. Suami bagiannya 1, perempuan bagiannya 3, 6, dapatnya 6. Tidak susah menemukannya, maka ditashih 5 dikali 7 menjadi 35. Kenapa 7? Karena suami itu 6 dibagi 2 dapatnya 3. 6 dibagi 3 kalau dapatnya 4. 4 tambah 3 7. Tapi prakteknya 15 kan? Maka angka 5 yang perempuan dikalikan 7. Jadi hasil penemuan awal dikali bilangan pembagi terbesar. 35 dibagi 35, 1.000 dolar, sehingga suami 1 kali 15, 15.000 dolar, perempuan 1 kali 20, 20.000 dibagi 4. Jadi masing-masing 5.000 dolar. Itu kalau terjadi apa? Penyetaraan pembilang dengan aul tadi. Jadi kalau aul itu dia harus disetarakan pembilangnya. Contoh yang kedua, seorang wanita meninggal dunia, punya ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, harta waris. Kalau yang ini dia punya suami, betul ya, wanita kaya. Kalau ini wanita kaya yang belum sempat menikah. Ahli warisnya ibu, saudara-saudaranya. 600 gram emas, berarti 16 juta ya. Sekarang kan emas 1 jutaan. Ibu 1/6, perempuan kandung setengah, seibu di bawahnya 1/6 karena memang kandung lebih tinggi. Dibagi, cara membaginya sederhana. Ditentukan jumlahnya 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, 6 6 1, 5, langsung saja 600 dibagi 5 karena dia rot. Jadi dibagi semua, akhirnya dapatlah 120 untuk ibu, 120 untuk saudara perempuan seibu, 360 untuk saudara perempuan sebapak seibukan. Cara menghitungnya seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi langsung dikalikan jumlah yang lebih tinggi kalau dia aul, kalau rod jumlah yang paling kecil langsung dibagi. Nah, ini yang saya bilang, kalau ini perlu pakai aplikasi cukup, tapi kita sudah tahu yang rumus atasnya. Yang penting yang di poin-poin ininya. Kalau ini sudah uang. Kalau uang ya mempermudah kita pakai kalkulator. Saya kira itu demikian dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Mohon maaf tadi. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.